Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat GBI Miracle Service dimanapun kau berada. Kita akan memulai ibadah kita, sebelumnya kita akan menyiapkan hati kita. Mari saya undang Bapak Ibu untuk kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Tutup bungkus setiap kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami boleh menyukakan hati-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulainya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan kita dapat beribadah kembali di minggu yang pertama. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita ingat kembali kebaikan Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Kecaplah dan lihatlah. Dipercaya Tuhan, kami ingat kembali kebaikan-Mu Tuhan. Kami menaikkan syukur kami Tuhan. Katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Oh, kami rasakan kasih setia. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Mari sambil bertepuk tangan katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah, Allah yang kami naikkan syukur kami. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kami percaya Tuhan selamanya. Oh, selamanya. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Bapak. Kami
telah rasakan kebaikan-Mu, Allah yang mengasihi kami sepanjang waktu, setiap waktu. Kami percaya Bapa Engkau hadir bersama dengan kami saat ini Tuhan. Kami beribadah, kami datang dengan penuh kerendahan hati. Jumpai kami Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau, kami naikkan sembah kami dan syukur kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami sembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, kami hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Sebab Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, Yesus Kau segalanya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Ku yakin, oh ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu ada di tengah kami. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir. Oh, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Katakan segenap jiwa, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwa, segenap jiwaku memuji-Mu. Oh, sungguh besar Kau Yesusku, oh,
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Dan sekali lagi dengan iman katakan ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu. Oh, Kau hadir, Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dan sama-sama angkat tanganmu, katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kemenangan. Kemenangan terjadi di kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, Kau Allah kami yang tak pernah habis. Rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Kasih-Mu yang tak pernah habis buat kami. Kasih karunia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu, oh kami rasakan Kau Allah yang setia. Engkau ada bersama kami Tuhan. Tangan-Mu yang memegang kami, tak pernah Kau lepaskan. Oh, Kau Allah kami yang besar, termulia. Oh, ini ya nana ya raya nana, ini ya raya nana ya raya raya nana ya raya raya bara bara ya nana ya. Kau yang kami agungkan.
Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Kami agungkan Engkau, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Sebab Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. Kau layak Kau layak disembah. Hosana bagi Raja. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Salam kemerdekaan. Kekasih-kekasih Tuhan, kita dalam program ini akan belajar tentang kemerdekaan yang seutuhnya. Banyak orang merasa merdeka, tetapi dia tidak merdeka yang seutuhnya. Contoh, sudah merdeka dari penjajahan kolonial, tapi belum merdeka dari penjajahan kemiskinan, kebodohan. Dan yang lebih fatal lagi adalah penjajahan atas dosa dan kejahatan yang turun-temurun. Nats kita akan ambil dari Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, karena Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kekasih-kekasih Tuhan, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia, ayat yang ke-13, saudara memang sudah menerima kemerdekaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih yang daripada Tuhan. Pastikan hari ini saudara dan saya menerima kemerdekaan. Kemerdekaan yang seutuhnya. Kemerdekaan yang penuh
bukan hanya lahir, batin, juga spiritual Anda benar-benar merdeka. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kita akan mulai dengan jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kita bebas berbuat dosa. Free alcohol, free seks misalnya, free LGBT, free mencuri, free bohong. No. Orang yang berkata free itu enggak free, terikat. Orang yang sudah free alkohol, terikat alkohol. Free seks, oh terikat seks. Free menipu, terikat menipu. Tapi ada yang menarik, kita akan belajar arti merdeka. Arti merdeka adalah bebas dari perhambaan, penjajahan, dari apapun yang menindas. Zaman dahulu bangsa dengan bangsa saling menjajah. Indonesia juga pernah mengalami. Arti merdeka bebas. Jadi waktu pendiri negara kita Indonesia menyampaikan proklamasi Bapak Presiden Soekarno dan Hatta. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Merdeka dari penjajahan, merdeka dari penindasan, merdeka dari bisa menentukan nasib bangsa sendiri. Yang kedua, arti merdeka adalah tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Dahulu kita tahu bangsa mengalahkan bangsa, menuntut upeti, menuntut pajak. Dan itu tidak terjadi atas kita. Tapi ada penjajahan yang sehari-hari melanda semua manusia. Penjajahan dosa. Kita kalau berkata merdeka juga bebas dari dosa. Banyak orang diampuni dosanya, tapi dia belum bebas dari dosa. Yang ketiga, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Bebas, sebebas-bebasnya dalam arti yang positif. Wah, saya nggak bebas karena saya terikat oleh pimpinan. Oh, bukan terikat. Itu memang harus. Gembala yang benar ada gembala pembina di atasnya. Gembala di atasnya ada lagi, minimal sinode. Sinode pun ada namanya badan penasehat. Tidak bisa sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama belajar. Ada 4 langkah hidup merdeka dalam Kristus. Di Galatia 5 ayat 1 dan 13. Tapi supaya kita semangat, saya mau ajak kita untuk reuni, mengingat kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Bersama-sama
maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Yes. Ada 4 langkah hidup merdeka dalam Kristus secara seutuhnya. Ada hal-hal yang menarik yang kita bisa mulai dengan jujur berkata, aku udah merdeka, tapi belum seutuhnya. Udah merdeka dari penjajahan, belum merdeka dari yang namanya kebodohan, keterbelakangan, bahkan kemiskinan. Kekasih-kekasih Tuhan, biarlah kita bersama-sama akan belajar bagaimana kita yang sudah merdeka, kita benar-benar merdeka seutuhnya. Kita akan lihat sama-sama ayat yang ke-1 dari pasal 5. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ingat, ada kata sungguh-sungguh berarti ada orang yang nggak sungguh-sungguh merdeka. Saya merdeka Pak, tapi saya masih terikat rokok, terikat narkoba. Ada yang terikat selingkuh, mohon maaf nih, dalam tanda petik. Kalau nggak selingkuh nggak nyaman. Enak Pak, selingkuh itu singkatan selingan indah keluarga utuh. Utuhnya siapa? Utuh menurut pikiranmu yang tidak dimasuk akal? Tidak ada selingkuh yang indah. Yang diselingkuhi nggak enak, yang menyelingkuhi pasti juga nggak enak. Kok Pak Tim tahu? Ini kata orang yang pernah selingkuh, saya nggak tahu. Saya juga nggak berani coba. Dan itu memang salah. Saya punya teman namanya Mas Jarot, saya panggil Mas Bro Jarot. Waktu dia menulis buku tentang anti selingkuh, dia jujur berkata, saya pernah terpikir untuk menjadi suami yang selingkuh. Kadang keluar negeri, keluar pulau sendirian. Rasanya enak ya selingkuh ya. Waktu istrinya membaca dan mengetik bukunya ini kaget dia. Kamu pengen selingkuh tak? Enggak hanya kepengin. Terus dia ngetes istrinya sekalian. Mah, kalau saya selingkuh bagaimana? Istrinya aneh, nggak marah. Boleh. Ada satu syarat. Kamu boleh selingkuh asal Tuhan nggak tahu. Waduh. Kata suaminya, nggak mungkin Tuhan nggak tahu. Tentu CCTV Tuhan ada di mana-mana. Kekasih-kekasih Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus dengan kematiannya di kayu salib sudah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Banyak orang pakai nama teguh. Tapi kelakuannya belum tentu teguh. Namanya teguh tapi keluar masuk penjara. Namanya teguh tapi bohong melulu, tipu melulu, nggak bisa. Berdirilah teguh. Jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Apa yang menarik? Ternyata ayat 13 lebih jelas lagi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, bebas sebebas-bebasnya. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Anda mungkin bisa melayani tanpa kasih, pelayananmu terbatas.
Kenapa suami istri yang menikah sebelum mengambil surat sipil di pemerintah, di catatan sipil, harus diberkati di gereja, supaya kasih mereka kasih yang di dalam Tuhan. Sebab kalau kasihnya kasih antara mereka, terbatas, bisa bosan, bisa jenuh. Dan pemerintah luar biasa harus diberkati di gereja dulu, baru ke catatan sipil. Bapak Ibu Saudara, ada 4 bagian yang kita coba akan pelajari, supaya kita boleh belajar dan bertumbuh bersama-sama. Nomor 1, berdirilah teguh. Berdiri teguh. Bapak Ibu Saudara, berdiri teguh itu adalah keputusan. Jangan kamu diombang-ambingkan oleh angin pengajaran, diombang-ambingkan oleh pengaruh duniawi dan kedagingan. Pastikan hari-hari ini bahwa Anda berdiri teguh berdasarkan firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Berdiri teguh berarti jangan goyah. Bahkan di 1 Korintus pasal 15 ayat 58, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Kalau kau suami, berdirilah teguh jadi suami yang terbaik, ayah yang terbaik, karyawan, bisnismen, pengusaha, bahkan hamba Tuhan yang berdiri teguh kepada dasar yang teguh, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan ini tidak pernah gagal. Waktu Anda ikuti firman, maka semua janji firman akan digenapi atas kita. Anda melanggar firman, menyimpang. Dosa dalam bahasa Asia adalah hamartia. Hamartia itu menyimpang. Bahasa Bataknya lebih tepat, meleset. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita lebih dalam dengan 4 langkah untuk mengalami kemerdekaan yang seutuhnya, saya mau ingatkan, di dunia ini hari-hari ini, kemungkinan besar penjajahan kolonial nggak ada lagi memang. Sudah nggak zamannya. Tapi ada penjajahan baru. Orang kaya bisa memperbudak orang miskin. Bisa. Saya yakin di Indonesia nggak ada. Kalau nggak memperbudak minimal membelenggu, mengikat. Bukan memberdayakan, tapi menjajah, memperbudak. Bahkan dahulu, warna kulit tertentu menekan warna kulit tertentu. Merasa kulitnya warnanya superior. Merasa darahnya biru, mana ada, semua darah merah. Bahkan ada negara yang kuat menjajah negara yang miskin. Negara yang memberi piutangan, bahkan mungkin bank dunia sekalipun, memberi ikatan kepada yang diutangi. Semua manusia menghendaki adanya kemerdekaan. Semua orang pengen merdeka, asal dia waras. Sebenarnya kalau dia waras, orang gila itu juga pengen merdeka. Dalam arti memiliki kebebasan untuk hidup, berusaha, bekerja, melakukan semua aktivitas sesuai dengan hati nuraninya. Dalam kegiatan sehari-hari sehingga tidak merasa tertekan, tidak merasa teraniaya, tidak merasa terikat, dan bebas dari ketakutan. Bahkan hari-hari ini kita semua merasakan bagaimana hidup dalam keterbatasan. Karena merasa terikat karena wabah pandemi corona, COVID-19 ini. Dan jangan kaget, sudah ada info katanya ada COVID lagi ke-20. Saya berharap kita berwaspada. Seolah-olah kita hidup dalam penjara demi penjara. Bapak Ibu Saudara, mari kita ambil pilihan hidup yang benar. Apa yang kita ambil? Kita masuk kepada langkah-langkah untuk
hidup merdeka. Hidup merdeka dalam Kristus, sehingga kemerdekaan yang seutuhnya. Saya sudah bahas Galatia 5:1 dan 13. Kita akan masuk kepada 4 langkah. Berdiri teguh sudah, berdiri atas firman-Nya, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Bahasa Yunaninya hamartia, jangan hamartia. Bahasa Bataknya jangan meleset. Jangan meleset. Biasanya suami nggak langsung selingkuh, meleset. Mulai pulang telat, nggak lembur dilembur-lemburkan, nggak meeting di-meeting-meetingkan, nggak konseling di-konselingkan, lama-lama konseling, konslet. Saya berharap yang mengikuti program ini nggak ada. Kalau ada, bertobat, kau belum merdeka. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Yang kedua, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan apa aja? Ada orang tidak dikenakan kuk perhambaan dosa, tapi kebiasaan yang buruk. Dia kalau begadang itu, memang ada lagu, begadang boleh saja kalau ada perlunya. Tetapi dia berkata, tiap malam saya ada perlunya. Dari Senin sampai Senin, dari tanggal 1 sampai 31, selalu ada perlunya, begadang. Itu organ-organ tubuh bisa rusak karena tidak mengalami pemulihan waktu kau harusnya tidur malam. Ada yang diperhamba oleh kebiasaan buruk, mohon maaf, oleh hobinya. Hobi itu oke kalau seimbang. Main golf itu nggak salah. Tapi tiap hari main golf, tiap hari main bola, bahkan tiap hari main catur, skak. Sampai tidurnya, istrinya tidur pun dipegang hidungnya, skak. Itu namanya diperhamba oleh skak, mancing. Seimbang. Jangan dikenakan kuk perhambaan. Bertobat dari dosamu. Jadikan Yesus juru selamat dan Tuhanmu. Maka dosamu diampuni dan kau diselamatkan. Langkah yang ketiga, gunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan. Di 1 Korintus pasal 15:58, karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh, janganlah goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Waktu Anda, hidupmu melayani Tuhan. Jangan salah paham, melayani Tuhan tidak harus jadi pendeta. Saya tidak berharap semua jadi pendeta. Dan catat baik-baik, jadi pendeta bukan jaminan masuk surga. Jadilah hamba Tuhan yang melayani. Yang terpanggil jadi pendeta juga nggak apa-apa, saya juga pendeta. Karena kita ada di negara Indonesia yang menghormati organisasi gereja yang harus dipimpin oleh pendeta. Namun itu hanya legalitas untuk saya bisa membaptis orang, menikahkan orang, bahkan ngubur orang. Katanya kalau seseorang, umat dikubur oleh bukan pendeta, dia bangun. Kan Bapak bukan pendeta, bukan. Ini hanya joke aja. Pastikan hari-hari ini saudara dan saya menjadi hamba Tuhan yang melayani. Jangan terus-menerus minta dilayani. Mulai dari rumah, di masa PSBB ini, layani keluargamu. Layani tetanggamu. Layani dalam arti yang positif. Bukan layani suami orang, istri orang. Oh jangan. Itu melayani dalam tanda petik. Jangan. Melayani dengan membagi berkat, membagi kasih, membagi perhatian. Saya nggak setuju kita dibedakan antara pendeta dan bukan pendeta. Nggak mau. Hamba Tuhan atau hamba setan. Yang hamba setan boleh matikan program ini. Yang hamba Tuhan terus lanjutkan. Kalau kau hamba Tuhan, yuk layani Tuhan. Apapun profesimu. Pilot, dokter, dosen, pengusaha, petani, karyawan, tetap kerjakan profesimu. Tapi melayani Tuhan. Engkau kerjakan semuanya itu. Ada ayatnya, Alkitab berkata, lakukanlah semuanya itu untuk seperti kepada Tuhan. Yang keempat, puncaknya, menghasilkan buah. Yohanes 15 berkata, Yesus pokok
dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Saya akan beri contoh seseorang yang hidupnya diubahkan dan dia berbuah. John Newton lahir di London pada tanggal 24 Juli 1725 sebagai putra seorang kapten kapal pengiriman barang yang berlayar ke Mediterania. Ibunya adalah orang yang takut akan Tuhan dan mengajarkan Newton tentang Alkitab, kitab suci seperti ini pada usia dini. Tetapi sayang, ibunya meninggal karena TBC pada saat Newton baru berumur 7 tahun. Masa remaja Newton dihabiskannya di laut dan dia pun bekerja pada sebuah kapal perang kerajaan Inggris, HMS Harwich, pada tahun 1744. Dalam masa-masa itu ia menjadi seorang yang memiliki pemikiran bebas, sehingga menjadi arogan, suka tidak taat, serta hidup dengan moral yang buruk. Dan karena sikapnya itu, dia tidak bisa mengikuti disiplin di kapal perang. Akhirnya dia melarikan diri, kemudian dia tertangkap dan mendapat hukuman kurungan, cambuk, serta penurunan pangkat dari taruna menjadi pelaut umum. Atas permintaannya, ia kemudian meninggalkan HMS Harwich untuk bekerja pada sebuah kapal budak. Newton diperlakukan dengan buruk di kapal tersebut sebelum akhirnya diselamatkan oleh seorang kapten laut yang mengenal ayahnya. John Newton akhirnya menjadi kapten kapalnya sendiri dan juga melakukan perdagangan budak. Singkat cerita, John Newton mengalami pertobatan. Firman yang pernah ditaburkan ibunya sampai dia umur 7 tahun itu menghasilkan buah. Dia ternyata mengalami jamahan Tuhan dan dia bertobat. Dulu dia seorang penjual budak. Namun ia menyadari bahwa dia sendiri sebenarnya adalah budak yang paling menyedihkan. Karena dia diperbudak oleh dosa. Diperbudak oleh kelakuannya yang buruk. Saat dia berjumpa dengan Kristus, ia mengalami pertobatan sejati. Ia sangat bersyukur kepada Tuhan yang telah memerdekakan dia dari dosa. Dan ketika roh Tuhan masuk dalam hidupnya dia mengalami kelahiran baru. Maka dia tidak lagi mau bekerja dengan memperbudak orang lain. Dan akhirnya John Newton 1725-1807 adalah pencipta lagu Amazing Grace yang sangat terkenal, bahkan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hingga saat ini. Amazing grace, how sweet the song that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amat besar anugerahnya yang telah ku alami. Dulu sesat dan terhilang, buta
sekarang melihat. Biar musik menyanyikan lagu ini, pastikan Anda merasakan anugerahnya yang besar. Seharusnya kita binasa karena dosa dan pelanggaran kita. Kita terbelenggu oleh dosa. Sebab semua manusia telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Tetapi amat besar anugerahnya, Bapa Surgawi memberikan Yesus. Bertobat dari dosamu, jadikan Yesus juru selamatmu, terima kemerdekaan yang seutuhnya. Dulu sesat dan terhilang, dulu buta, sekarang melihat. Amazing grace yang dialami John Newton kita alami. Kita dan seisi rumah kita. Mari kita berdoa, sempurnakan firman-Mu yang gak pernah gagal. Supaya setiap kami tidak lagi diperbudak oleh dosa, oleh kejahatan, kedagingan. Tapi kami mengalami kemerdekaan yang seutuhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mau bertobat dari dosa kami menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami. Sehingga Kisah Rasul 16:1, percaya kepada Yesus, kami dan seisi rumah kami diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan, dimuliakan dalam nama Yesus. Amin. Salam kemerdekaan yang seutuhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Persiapkan hati untuk kita masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Bapak Ibu boleh memakai roti dan anggur yang sudah diberikan oleh gereja. Tetapi jika tidak ada, Bapak Ibu boleh menggunakan roti dan air seadanya. Mari saya undang kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu, atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau sudah menebus setiap hidup kami. Engkau sudah rela mati buat kami Tuhan. Dan ini saatnya buat kami Bapa, untuk kami boleh lebih lagi di dalam hidup kami menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Dan kami akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Layakkan dan kuduskan setiap kami Tuhan. Layakkan dan kuduskan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami semua boleh masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan untuk minta ampun jika ada dosa. Alkitab berkata, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari ambil waktu 1 menit berdoa. Jika ada dosa, jika ada kesalahan, kita minta ampun sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Ampuni setiap kami Tuhan. Layakkan setiap kami Bapa. Kuduskan kami Tuhan, untuk kami layak masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita angkat tinggi-tinggi roti ini di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti dan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan ini di atas kepala kita, sebagai tanda bahwa kita menghormati darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus atas anugerah-Mu. Oh, mari kita mengucap syukur sama-sama di hadapan Tuhan. Mari mulai doakan keluargamu, doakan anakmu, doakan seisi rumahmu. Oh, yang sakit disembuhkan, yang sakit boleh datang kepada Tuhan dan menerima kesembuhan. Sikiadal yang lemah imannya boleh datang kepada Tuhan untuk dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, kami boleh masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Kami boleh mengingat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Begitu luar biasa. Kasih-Mu begitu luar biasa. Kasih-Mu sudah diberikan kepada setiap kami. Untuk kami boleh mengalami kehidupan yang kekal. Untuk kami boleh mengalami keselamatan. Dan kami Tuhan tidak mau hanya kepada kami saja. Tetapi kami memberikan bagi orang lain. Supaya juga mereka melihat Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Buka kedua tangan, merahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang besar itu menaungi engkau. Membuat engkau menjadi kepala bukan ekor. Membuat engkau semakin naik dan tidak akan pernah turun. Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang tidak layu daunnya. Apa saja kau buat, Tuhan buat berhasil di dalam hidupmu. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus ada pada engkau. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.